Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan peresmian kantor Posbank Kelurahan Sepang yang diselenggarakan pada hari Jumat 1 Agustus 2025 bertempat di Kelurahan Sepang. Salawat beserta salam Alhamdulillah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Rahmawati Dewi selaku pembawa acara pada hari ini. Yang terhormat Kepala Kecamatan Taktakan Bapak Mamat Rahmat SIP MSI. Yang terhormat Kepala Kelurahan Sepang Bapak Eka Yana Hidriansyah SKM MSI. Yang terhormat Kapolsek Kecamatan Taktakan Bapak AKP Widodo Endri Marioko SHMH. Yang terhormat dan Ramil Kecamatan Taktakan Bapak Kapten INF Farid Hajari. Yang terhormat anggota DPRD Komisi 1 Kota Serang Bapak Endi Santoso SK. Yang terhormat anggota DPRD Komisi 3 Kota Serang Bapak Juhri SPDI. Yang terhormat Babin Kamtibmas Kelurahan Sepang Bapak Bribka Ahmad Fauji SH. Yang terhormat Babinsa Kelurahan Sepang Sertingana S. Yang terhormat Ketua Umum Pradin sekaligus pendiri dan pembina Posbaku Madin Bapak Ropaun Rambe SHMAD. Yang terhormat seluruh pengurus Posbank Kelurahan Sepang. Yang terhormat RT dan RW Kelurahan Sepang serta narasumber kami pada pagi hari ini yaitu Ibu Rintis Juniarti Prestanto SHMH selaku Ketua Posbaku Madin Serang. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Acara yang ketiga doa. Acara yang keempat pemotongan tumpeng dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai bentuk peresmian kantor Posbank Kelurahan Sepang. Assalamualaikum. Acara yang kelima sosialisasi Posbank Kelurahan Sepang dan acara yang terakhir yakni penutup. Menuju ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Taktakan Bapak AKP Widodo Endri Marioko SHMA. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Taktakan Bapak Muhammad Ahmad SIP. Yang saya hormati dari Pradin Bapak Haji Rambe, kemudian Pak Lurah Adam Namil, mohon izin yang saya hormati Pak Lurah, kemudian para pengacara atau termasuk ini adalah criminal justice system, yaitu mitra kami dari lembaga bantuan hukum, kemudian dari para ketua RW, ketua RT, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga masih bisa bersilaturahmi di kantor Kelurahan Sepang dalam acara peresmian
Pos Bantuan Hukum Kelurahan Sepang. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas undangannya Pak Lurah, dan saya mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena ada kegiatan di Polres, dan saya terima kasih juga sudah dikasih kesempatan pertama untuk memberikan sambutan dengan tidak mengurangi rasa hormat pada para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama, saya mengapresiasi kepada Pak Lurah Kelurahan Sepang yang sudah membentuk pos bantuan hukum. Nah, jadi dasar hukumnya, kenapa dibentuk pos bantuan hukum ini? Dasar hukumnya itu udah ada, Pak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Ya, jadi itu dasar hukumnya. Gitu. Kemudian apa sih gunanya pos bantuan hukum ini? Jadi kalau di istilah hukum itu ultimum remedium, penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Ya, kalau ada pos bantuan hukum nanti diresmikan, udah gitu langsung ditutup gitu ya. Harus digunakan di sini ketika ada permasalahan warga bisa ditarik ke pos bantuan sebelum diselesaikan dalam proses penegakan hukum di Polsek ataupun di Polres. Karena selama saya di sini hampir 2 tahun, banyak permasalahan di Kelurahan Sepang sebenarnya ya. Tapi permasalahan sebenarnya tidak terlalu krusial, ya, yang harusnya bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Nanti di situ ada Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian dari lembaga bantuan hukum, kemudian dari kelurahan yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di luar pengadilan. Tapi ada nggak Pak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah? Ada. Misalnya apa? Narkoba, itu nggak bisa itu sebenarnya. Ya. Nah, kalaupun ada pemakai, lapor saja. Pasien pemakai pengen berhenti, dia minta direhab, gitu kan. Kemudian pelecehan anak di bawah umur itu tidak bisa. Kemudian pembunuhan itu tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Ya, kalau cuma ribut antar ibu-ibu, udah selesaikan aja di tingkat Pak RT ya. RT mana Pak RT ya? Udah pengalaman Pak RT ya di belakangnya. Iya. Jadi tidak ada yang tidak selesai permasalahan itu. Ya, tidak ada yang tidak selesai. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan dengan adanya pos bantuan ini bisa memfasilitasi mungkin ataupun ada permasalahan-permasalahan yang harus dilanjutkan ketika di atas, misalnya masalah apa? Masalah tanah misalnya kan. Ini bisa konsultasi ya, konsultasi dijadwalkan Pak Lurah. Nah, kalaupun nanti harus ke BPN, kan ada yang membidangkan di sini Pak ya. Itu bisa juga. Ya nggak harus bikin permasalahan pidana saja. Jadi tujuannya utamanya adalah agar masyarakat melek hukum. Bukan saat ini masyarakat Sepang buta hukum semua, tidak, semuanya juga sudah cerdas-cerdas, masyarakat mudah kritis-kritis. Tetapi biar lebih memahami aturan undang-undang yang ada, karena setiap tahun peraturan undang-undang yang ada di Indonesia itu sifatnya adalah dinamis, artinya berubah-ubah. Misalnya undang-undang apa ya, undang-undang omnibus law, nah itu satu undang-undang isinya berpuluh-puluh aturan omnibus law itu. Misalnya, jadi itu ada perubahan-perubahan, kita harus paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya tutup, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak AKP Widodo Henry Pariambo SH MA yang telah menyampaikan sambutannya.
Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Kepala Kecamatan Takakan, Bapak Mamat Rahmat SIP MSI, sekaligus membuka acara sosialisasi dan peresmian Posbandu Kelurahan Sepang. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diberikan kemampuan, kesehatan dan panjang umur. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini hadir Ketua Umum Radio Indonesia terhormat Bapak Kiai Haji Abe Sa'ad MH, yang saya hormati Ibu Kurintis dari LBH Mitra Pemerintah Kelurahan yang ada di Citraland, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek Lada Ramil, yang saya banggakan Pak Lurah serta Forum Koordinasi Pimpinan Kelurahan, ada Pak Satubit Kapitimas, staf, juga tidak terkecuali di para petarung semua nih, Pak RW, Pak RT, luar biasa kompaknya. Memang sekarang ini terkenal Pak Haji, luar biasa kompak ya RT-RW-nya. Luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan hadir para staf kelurahan, juga ada mahasiswa yang hadir pada hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang hidup pada kegiatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentu atas nama pemerintah Kecamatan Takakan, saya mengucapkan terima kasih pada terutama mitra bantuan hukum, terutama orang tua kita yang dari Jakarta, Pak Ibu Rabe, fisik merupakan dari para beberapa advokat yang juga hadir mendampingi. Atas kesempatan ini luar biasa. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek, itu dari Ramadan dan juga A dan juga Posbandu hukum itu sebetulnya juga sudah ada di tingkat pemerintah kota sekarang. Hanya biasanya implementasi di lapangannya kita selalu masuk ke area hukum yang lebih tinggi, misalnya pengadilan atau orang-orang lainnya. Padahal disyaratkan sudah boleh melakukan bantuan hukum bermitra dengan beberapa lembaga bantuan hukum ada di tingkat yang lain. Ini penting Bapak Ibu karena hampir semua lingkaran kehidupan di lingkungan kita bermasyarakat itu selalu bertemu dengan masalah. Nah, ada satu hal Bapak Ibu yang perlu teman-teman atau KRT ketahui. Sering Bapak Ibu melihat bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Pakat yang begitu ya. Artinya apa? Bukan negara kita negara hukum itu sesuatu urusannya hanya dengan hukum, tidak. Negara kita negara hukum itu bagaimana kita bersentuhan dengan hukum dan tentu menjadi adil buat diri. Kan begitu ceritanya ya. Maka selain daripada itu urusan di tengah masyarakat juga permasalahan-permasalahan tidak terselesaikan di tingkat musyawarah mufakat itu masuk ke area padahal sudah disyaratkan di tingkat kelurahan silahkan ada bantuan hukum posbandu di tingkat kelurahan. Nah ini penting. Ada beberapa musyawarah yang sering kita lakukan di kantor ini, alhamdulillah diselesaikan secara masyarakat. Kalau hukumnya tidak selesai, kemungkinan kemudian hari akan jadi masalah hukum lagi. Maka dari itu, alhamdulillah hari ini kita juga nanti ada beberapa pembekalan dari terutama dari orang tua kita semua, Pak Haji ini, Pak Haji Rabe, nanti mungkin akan ada beberapa yang alat dan juga buat kita semua. Bapak dan Ibu di berbahagia, dengan bergeraknya situasi kondisi di masyarakat kita terutama di Sepang hari ini, nah maka akan banyak sentuhan-sentuhan terkait dengan hukum. Tentu banyak hal terutama masalah pertanahan,
nanti rebutan surat keterangan tidak mampu. Itu bagian itu juga bagian daripada silaturahmi, gitu ya. Maka dari itu, insya Allah Pak Lurah dengan adanya Musbatul ini tentu ini merupakan ikhtiar dan upaya pemerintah kelurahan dalam rangka membantu masyarakat, terutama di bidang sosial, bidang keagamaan yang lain. Kita yang tidak pernah ketahui adalah sengketa terutama keagamaan juga selalu ada di masjid sebelah ada kunut, masjid sebelah tidak ada kunut, gitu. Itu juga bagian ini juga ya mudah-mudahan kita saling musyawarah. Nah, maka dari itu saya titipkan Kelurahan Sepang terutama masalah keamanan, ketertiban dan keamanan hukum yang ada di tingkat kelurahan Sepang ini juga Pak Lurah akan mencoba membantu kecamatan dalam bentuk bantuan hukum di tingkat. Nah, maka mudah-mudahan nanti setelah di Kelurahan Sepang mungkin 12 kelurahan lain juga akan sama. Nah, ini akan mempermudah nanti penyelenggaraan pemerintahan terutama di tingkat kecamatan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Pospatum di tingkat Kelurahan Sepang, semoga di kelurahan lain juga bisa terbentuk sama, dan insya Allah karena ini adalah wujudnya kerjasama bermitra dengan lembaga swadaya ataupun lembaga bantuan hukum di tingkat Kelurahan Sepang, ini juga lagi-lagi ke depannya kita selalu bermitra. Mudah-mudahan ilmu kita makin bertambah terkait dengan data. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya pun juga tidak gitu bersama kalau hari ini juga saya diundang sebagai saksi di Polres Serang terkait dengan SDN Kuraji, ya. Ini juga di persoalan baru ya. Saya kemarin sudah diperiksa hampir 4 jam. Hari ini akan lanjut, mungkin akan Jumatan bersama dengan Pak Kapolres karena pasti masih diperiksa Jumat, masih diperiksa di Polres. Ya, itu adalah bagian terpenting dan juga salah satu titik persoalan yang ada di tingkat kita. Tidak terkecuali mungkin di Kelurahan Sepang. Masih ada SD, madrasah yang digugat oleh para ahli waris. Ya, ini pasti. Saya karena ini digugatkan tahun 86 itu. Nah, yang diperiksa saya sampai 5 jam mengganggu pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat wilayah. Gara-gara harus diperiksa selama, gitu ya. Nah, maka kalau misalnya tidak ada bantuan hukum di tingkat kelurahan sudah selesai di tingkat kelurahan, sehingga kita bisa terus melaksanakan kegiatan pada masyarakat lain supaya kegiatan akan bisa berlangsung dengan semua masyarakat bisa berlain. Dengan membaca basmalah dan mengharap ridha Allah, mudah-mudahan kegiatan pembukaan pos bantuan hukum di tingkat kelurahan Sepang saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rahmat SIP, MSI yang telah membuka acara pada hari ini. Acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Samsul, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin sakirin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma alaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya si tulisannya.
depan. Ya. Makanya belakangan lagi kencing potong itu deh. Kamera. Ya bang. Hadir. Ya bang. Satu. Ini gak ada musik, belum tahu. Nah, bisa. Nanti kita makan. Ya. Ininya apa ya? Bakinya baki. Dari mana? Kamu dari sana, Der. Ayo, iya, Bang. Kemana? Kamu dari bawah. Dari dalam. Hah? Ke dalam aja ke bawah. Oh. Kamu ke bawah, nunduk. Iya. Nunduk. Oh iya. Kamera. Kamera di dalam. Ini langsung mentor yang monitor kita ini. Oh, Iya, Pak. Iya, ini saya itu bukan lain. Sebelah sini. Oh, Dapat di sini. Ya. Kita pegang bareng-bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pos Badan Hukum Kelurahan Sepang, Kecamatan Takrakan, hari ini mulai dibuka. Bismillah. Amin. Dan ya. mau lihat dulu Pak. Ya. Belum lihat Bapak juga. Mantap. Kamera, sama sini Pak. Pak, sama. Lurah, sini boleh. Sini, Pak Lora. Ah. Siap. Ya. Terima kasih. Sekali Pak Lora. Oh, Di sini. Ya. Di tengah. Oh iya. oh Udah di sini. iya. Nah, gini aja. Oh iya. Ah. Yakni acara sosialisasi. Sosialisasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Eka Yana Hendriansa SKM MSI selaku Kepala Kelurahan Sepang. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Rambe, Masya Allah Ketua Peragin dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ke luar Sepang, minta tepuk tangannya Pak RT. Mari kita sama-sama doakan beliau ini senantiasa diberikan kesehatan, amin. Umur yang panjang, rezeki yang luas, dan senantiasa berada bersama-sama kita membantu wabil khusus Kelurahan Sepang sebagai mitra dari Lembaga Bantuan Hukum di Kelurahan Sepang. Yang saya hormati Ibu Rintis beserta jajaran dari Pos Baku Madin Serang. Beliau ini ketua di Serang, kebetulan juga rumahnya akad tahunnya itu di Citayam. Ya. Yang saya hormati rekan mitra kerja saya, Pak Babinsa, Pak Bimas, Pak Fauzi dan Pak Nana. Yang saya hormati Ketua Forum RT RW Bapak Sardi, dan yang saya hormati seluruh anggota RT RW yang ada di Kelurahan Sepang. Alhamdulillah telah hadir dan terima kasih atas waktunya untuk datang ke memenuhi undangan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bersyafaati yaumil akhir. Amin. Mungkin saya di sini bukan sebagai narasumber, hanya pengantar saja, mungkin berangkat menjadi moderator Pak Haji karena waktunya ini waktu hari Jumat. Kita ngepet waktu juga, tapi mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi hari yang berkah bagi kita semua yang mulia. Kita yang wabil khusus yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah limpahkan terus rezeki buat kita. Amin. Kita berkah selalu, panjang umur, terutama sehatnya. PRT Cipanas ya, PRT. Alhamdulillah beliau itu kemarin sakit Pak, sekarang mudah-mudahan sehat ya, sehat terus ya. Ya, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Kita selanjutnya langsung saja paralel wabil khusus kepada Ketua Peradin Indonesia Pak Kiai Haji Rambe SHMH. Saya mohon pencerahannya sedikit, pencerahan ilmu kepada kami yang ada di Kelurahan Sepang ini, dari Bapak jauh-jauh dari Jakarta ke sini, mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah. Amin. Dan ada yang PRT kebermanfaatan dari kita semua, wabil khusus dalam pos bantuan hukum di Kelurahan Sepang. Waktu dan tempat kami mohon dipersilakan. Ini itu live ya Mbak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak saya juga bingung jadinya. Bukan LSM, Pak. Seragam Kartero ya. Kompas. Tadi berdiri dulu rumah saya soalnya waktu potong kita itu baru pertama kali di Indonesia, tidak apa-apa tahun. Kemudian MC memulai tadi menyebut nama saya pakai ada embel-embelnya, padahal embel-embel itu sudah saya ramkan sejak tahun 2000. Saya nggak mau lagi itu. Lebih berat lagi Pak Lurah tambah lagi tidak yang namaku tadi pakai Kiai Haji. Wah Allah, yang haji itu kan namanya tapi hatinya. Kiainya itu memang dari turunan saya. Ini semua warga Serang atau ada dari luar Serang? Serang semua. Tapi insya Allah masih pada ingat kalian nama abah saya, Kiai Armin dari Kayu Kacang, Kang Buntung. Ini putranya. Itu orang. Jadi bukan sudah warga Banten itu mulai dari kecil. Saya didikan beliau. Pernah mendengar namanya Armin? Yang paling mentakutin di muka bumi ini oleh Soeharto hanya beliau. Soeharto pun datang dulu ke Bandung pakai helikopter, saya yang menerima tahun 78. Mungkin dalam ruangan ini yang paling termuda saya. Saya yakin sudah ada kepala 7 belum? Belum, 6? Ada. Nah, kalau saya 27. Saya baru kepala 27. Alhamdulillah. Tadi sudah saya katakan tahun 78 abah saya itu Yarmi, Abu Yarmi itu saya yang menerima Soeharto, menjemput dia di helikopter bawa menghadap ke abah. Jadi kalau tadi Pak Lurah mengatakan Kiai, langsung tersentak. Kok Pak Lurah ini saya nggak tahu nuraninya atau memang tahu tentang saya. Siapa Lurah? Karismanya beda, Pak. Auranya. Nah itu tadi, kalau belum saya tuturkan rasanya saya nggak puas. Mengenai nama saya Ropaun Rambe, nggak usah capek-capek. Google aja tulis Ropaun Rambe, nanti muncul Cigudang. Yang terakhir beritanya kemarin di Hotel Ledian. Kemarin saya bersama pejabat-pejabat di Banten ini. Kembali saya katakan tadi, saya nggak mau dipanggil di belakang nama
nama saya, apalagi yang di depan. Paling berat penyandang. Karena yang banyak ditambah nama gelar di belakangnya itu, semua itu sudah permisi hotel gratis. Dan banyak juga murid saya di situ. Jadi sehingga saya tahun 2000 saya putuskan saya haramkan pakai ini. Kalau soal propaganda itu di dunia penegakan hukum mungkin sudah kenal semua. Kemudian tadi juga disebutkan dari Jakarta itu masalah dari yang aslinya dari kacang rumah saya di situ Citra. Ini ada PRT Citra nggak? Citra, coba katakan dulu. Citra lihat nggak ada kerja. Jadi saya warga Kelurahan Sepang ini bukan sekedar bicara. KTP saya ini suratnya yang ditandatangani Pak Lurah. Jadi rumah saya di Citraland. Jadi bukan orang siapa-siapa, orang dalam juga, orang sini juga. Nah, kemudian saya sangat bangga sekali. Sangat bangga sekali. Ini nanti kehadiran kita di sini tunggu sebelum jam 3 sudah tayang di YouTube. Karena kita dimonitor oleh masyarakat bangsa Indonesia. Bukan hanya Banten, tapi seluruh Indonesia. Karena HP saya online. Memang sengaja saya bawa kru untuk itu mengangkat kita keadaan ini. Dan baru pertama kali. Kalau konon kabar beritanya demikian di Jakarta di mana-mana sudah ada pos vakumnya, tapi kan tidak ada seremonial seperti ini. Kalau hanya sekedar kertas ditandatangani Pak Lurah, saya kira di mana aja bisa. Tapi seremonial seperti demikian, apalagi mendatangkan ketua umum Kadin, luar biasa Pak Lurah ini. Bagus. Kemudian mengenai sosialisasi pos vakum kelurahan. Yang menggagas adalah yang berbicara ini asli besar putra dari Banten untuk Indonesia. Aplaus dong. Apakah cukup yang tadi hanya kita lakukan? Saya akan katakan nanti, saya akan ketikkan kepada Pak Lurah. Ada lagi di atasnya itu. Apa itu? Mahkamah Kelurahan. Insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan bentuk. Tidak hanya sekedar memberi bantuan hukum kepada warga yang tersangkut hukum, tapi nanti Pak Lurah ini menjadi hakim kita di sini. Berurusan dengan polisi ada Babin Kaptisnya di sini. Berurusan tentang kenegaraan ada Babin Sakita di sini. Kalau nanti dilakukan peradilannya di ruangan ini, mudah-mudahan ada di sini ibu kita yang cantik-cantik sebelah kiri ini. Tapi kalau perlu, saya pun akan ke sini. Insya Allah. Untuk menyelesaikan masalah. Pos vakum itu bukan baru sekarang. Sudah lama, itu sejak tahun 1980. Abah masih ada. Dia bilang, kamu mau kemana? Mau tukang kadek siap? Wah, kalau tidak keluar kata-kata orang keluar udah berat. Itu amarah beliau kepada saya. Saya bilang, saya tidak mau jadi pejabat. Saya ingin mau melindungi, mengayomi masyarakat, khususnya masyarakat marginal. Itulah yang menjawab atas amarah beliau. Kemudian pos vakum ini akan memberikan pelayanan, khususnya adik saya dari mahasiswa. Tolong angkat tangan saya. Ada berapa orang? Mahasiswa apa ini? Hukum atau dimulai? Hukum semua. Ya, nah di sini pos vakum itu akan kita berdayakan. Namanya itu para legal. Khususnya yang mengambil ilmu hukum, otomatis ini nanti akan
sebelum selesai kuliahnya, setelah kita berikan pendidikan, seperti Pak Lurah yang sebelah kanan saya ini, saya tidak tahu sudah datang. Belum. Nanti Pak Lurah ini kalau sudah dikeluarkan dan diterima beliau itu sertifikatnya, nambah lagi gelar di belakang namanya CPLA, Certified Legal. Jadi dapat gelar non akademik. Nanti begitu juga adik-adik mahasiswa. Kita akan aktif di sini, mudah-mudahan dengan adanya prakarsa Pak Lurah kita ini luar biasa. Saya kaget kemarin baca undangannya. Langsung saya putuskan, besok saya datang ke sana. Luar biasa, Pak ini kepedulian dia terhadap keluarganya. Makanya saya katakan, insya Allah juga nanti kita bikin di sini mahkamah keluarga. Kenapa demikian? Jadi kalau hanya sebatas pos vakum itu sudah bagus. Artinya mahkamah kelurahan pun bisa didirikan juga bentuk di sini, perangkatnya itu tata laksananya ataupun mentornya harus ada dari pos vakum. Dalam hal ini kami pos vakum Adi. Dan mahkamah kelurahan itu berarti tidak seluruh masalah-masalah itu ditangani oleh Pak Lurah. Urusan pemerintahnya aja dia kewalahan, apalagi mau ngurusin hukum. Makanya kita bentuk mahkamah kelurahan, nanti personal strukturnya itu dari warga sendiri kita jadikan sebagai hakim. Tokoh pertama Lurah nanti sebagai hakim karena jabatan ketua mahkamah kelurahannya, tapi merangkap sebagai anggota. Artinya tidak semua harus Pak Lurah ikut menyidangkan memeriksa perkaranya. Kedua, Seklur, sekretaris lurah, sebagai panitra juru tulis karena jabatan sebagai Seklur, tapi dia juga merangkap sebagai anggota mahkamah kelurahan. Dan ketiga, kami dari OBH, organisasi bantuan terakreditasi, sebagai penata ataupun tata laksana ataupun mentor adalah ini kita yang ketik-ketik ini. Kemudian ada Babin Kamtipmas kita ini pun nanti jadi hakim ini. Hakim di mahkamah kelurahan. Kemudian Babinsa pun nanti menjadi hakim ini. Setelah Babinsa baru tokoh agama jadi hakimnya, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemuka perangkat kelurahan ini kita libatkan. Jadi sehingga nanti semua segala sesuatu persoalan hukum tidak harus ke kantor polisi. Minta selesaikan di sini. Tadi Bapak Kapolsek sudah menjelaskan, betul tidak seluruh perkara ditangani di mahkamah kelurahan, tapi ada perkara-perkara tertentu yang tidak bisa kita periksa di sini. Insya Allah nanti akan kita lakukan untuk itu. Jadi sehingga tujuan daripada pos vakum ini adalah perangkat untuk melakukan kegiatan mahkamah kelurahan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan oleh warga kelurahan Sabung ini. Tidak semuanya harus ke polisi, tidak semuanya harus ke pengadilan. Kalau sudah nanti ke pengadilan, urusannya panjang. Contohnya seperti sengketa tanah. Kita sudah mengetahui, saya sudah setengah abad jadi advokat, jadi pengacara itu sudah setengah abad. Sudah. Makanya abah saya bilang, Yarmin, kamu mau jadi apa? Mau jadi hakim? Beliau itu memang sama dengan original kebatinannya, sangat beda. Sebelum kamu pergi, siap, saya akan jadi Pak. Ini nggak mungkin. Mau jadi apa? Kembali saya jawab seperti jawaban saya tadi. Oleh karena itulah
Saya tekuni profesi pengacara ini selama sudah 5,5 abad, 50 tahun. Sejak 78 sampai sekarang. Oleh karena itu nanti makanya dengan adanya mahkamah kelurahan yang sekarang ini sudah mulai kita operasional, tadi sudah potong pita Pak Sama, kita pegang pos akum itu memang adalah program pemerintah. 5 Juni yang 2 bulan yang lalu kita sosialisasi di Kementerian Hukum untuk launching seperti yang kita lakukan ini. Jadi bukan hanya di sepak seluruh Indonesia ini, tapi ini adalah tanda leluhur saya. Tidak hanya sebatas ini, saya sangat berbangga hati dengan Pak Lurah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi sekali lagi saya yakinnya nanti Kakak Lil akan datang kemari. Dan kalau mereka datang bila perlu nanti mahkamah kelurahan pun kita resmikan launchingnya. Saya minta Kakak Lil Kemenko Banten untuk membuka. Jadi kita semua. Itulah yang perlu kami sampaikan. Maka dengan adanya poskakum yang baru kita gunting kita tadi, maka kepada warga seluruh Sepang sudah dapat memperoleh bantuan hukum gratis. Jadi tidak kayak lagi urusan dengan pengacara itu belum apa-apa sudah bayar dulu. Walaupun itu sebenarnya kami Poskakum Adin di Banten ini sejak tahun 2013 sudah ada di Pandeglang. Orang ini tanah dulu saya, tidak mungkin kalau saya pergi ke tempat yang lain. Saya bangun dulu kampung ini, saya besar di sini di Kayu Kacang. Mungkin kalian sebut karena ada jalan kaki dari Serang sampai ke Kayu Kacang. Ini saya orangnya, karena waktu itu belum ada kendaraan jalan kaki. Otomatislah yang ada kemajuan dalam peradaban yang ada sekarang ini. Kami ingin dan saya pribadi ingin melindungi keluarga Banten ini. Saya tidak ingin mau tertindas oleh pengusaha dan penguasa. Makanya saya minta kepada Pak Wali secepatnya mahkamah kelurahan bentuk supaya nanti semua persoalan sini bisa kita selesaikan dengan ada. Kayak ini Pak Mokau kalau bahasa kerennya ini. Tuntas saja masalah. Jangan sedikit-sedikit. Kasihan juga sama polisi. Sekarang ini bukan hanya Babin Kamtipmas ini yang repot Pak. Polisi itu raja jadi repot ngurusin masyarakat sekarang. Apalagi seperti beliau juga nggak bisa tidur ini. Coba aja berapa jam dia bisa selama. Paling banyak 4 jam. Sampai matanya sipit. Maaf ya Pak. Ini jadi untuk mengurangi tugas beliau itu mahkamah kelurahan sekarang kita bentuk ini kita operasionalkan sebagai tata laksananya. Tata itu kami mengelola dalam arti operasional. Laksana itu adalah petugas peradilan kita yang ada di sini. Saya sudah tidak tahu sudah ada berapa kita di sini yang ikut belum ada. Nanti Pak Lurah, saya minta kepada Pak Lurah berapa nanti paralel kita di sini dijadikan. Menurut saya minimal 45 orang. Siap, dilatih. Dilatih nanti pendidikan seperti Pak Lurah. Ada gelarnya nanti. Ada gelarnya itu CCNA. Nantinya usahakan. Muflisin CCNA. Nanti kita akan berikan namanya di gelar non akademik. Jadi itu yang perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan. Kita sampaikan kepada warga. Mungkin kami juga terbatas. Artinya kami juga harus melayani bukan hanya kelurahan Sepang,
Tapi mesti keluar tadi Pak Camat sudah bilang, apa kali kecamatan-kecamatan? Katakan ini 12 kelurahan, nanti itu juga katakan itu. Jadi di kelurahan yang lain hal seperti ini. Nanti yang bekerja di sini adalah para level. Para level itu bukan seperti yang lain, tapi harus melalui pendidikan. Kita akan latih, kita didik. Makanya orang bilang kepada saya, kenapa kan pasang gelarnya Pak? Saya masih pakai ilmu, pakai ilmi. Kalau dipasang gelar saya itu, waduh, mungkin dari sini ke rumah saya itu kalian nggak aman. Kenapa? Saya punya 2 gelar. Gelar dari Kadu Kacang, Sabah. Gelar juga saya aslinya orang Batak. Saya orang Batak. Maka saya ramping itu maka. Rokaun itu nama kecil pemberian orang tua. Makanya sekarang gelar itu sudah merupakan menjadi status. Juga tidak saya salahkan MC karena sudah tradisi. Padahal kalau saya menyatakan itu risih, saya masih pakai ilmi. Walaupun buku-buku saya sendiri, tulisan yang saya tulis di luar negeri sana bertebaran, dipakai menjadi ilmu buat orang lain. Saya tidak bangga itu, yang saya banggakan adalah aku bisa mampu melakukan melindungi, mengayomi tanah dan leluhur namanya kan. Jangan punah karena peradaban zaman dengan kemajuan teknologi. Itu yang saya sedih miris. Kalau saya pernah ke Kadu Kacang, sering nangis hati batin ini karena melihat warga kita di situ dijajah oleh pengusaha, penguasa. Kalau adik sendiri mah nggak jadi masalah, kan dari luar. Mana untuk mengayominya warga ini? Kembali kepada yang kita lakukan lawan singkat apapun potong kita itu. Ini alhamdulillah banget sehingga nanti sudah bisa saya monitor dimanapun berada. Karena putra paket ini sudah kerjanya di seluruh Indonesia ini untuk mengenai memberikan pospapum kelurahan, pospapum desa, sekaligus membentuk mahkamah. Keren kan mahkamah? Itu bukan baru sekarang. Saya mengulang kembali yang sudah tertanam hampir setengah abad juga. Tahun 82 Abah di Kadu Kacang di Pandeglang masih ada itu pengadilan adat. Masih ada tahun 82 Abah itu masih diundang untuk menjadi hakim. Hakim mediasi namanya sekarang ataupun peacemaker, hakim perdamaian. Masih apa? Tahun 80 kesini hilang. Ini mau kita bangun kembali agar supaya demi ketertiban, demi kesejahteraan, demi keramahan. Ini warga Banten semua kan? Ramah nggak ini? Sekarang Bapak bilang ramah. Coba kalian di luar. Saya datang ke rumahmu, minta air segelas akan kau berikan. Ini persoalan. Coba kalau tuh masih waktunya ada di sini. Nggak ada orang kelaparan di Banten. Nggak ada yang keharusan di tengah jalan. Tapi bukan itu salahkan warganya, tapi peradaban zaman begitu cepat dengan teknologi seperti yang kita bicara ini, dengan tadi HP segala macam. Itu membawa kita ini ikut arus, dijajah oleh luar. Yang pertama apa yang mereka jajah? Budaya. Maaf Pak Polisi, memang kamu punya budaya? Oh, punya malu? Punya malu Pak? Alhamdulillah kalau masih punya malu. Coba kita lihat di medsos di TV, koruptor senyum dan ketawa, kau punya malu jalan. Coba kalau Pak Lurah berurusan, mungkin dia nggak menjalankan kantor ini karena semangat jiwanya, panggilan darahnya putra Banten, ukit di hati ini. Bukan karena tidak ada kesempatan dia korupsi apapun bisa dia lakukan, bisa, tapi bukan itu hatinya.
Tidak hanya sebatas lurah, desa, alhamdulillah masih bisa kita percaya. Inilah yang kita dapatkan. Dan memang Pak Lurah ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan rakyatnya. Bukan wali kota. Kapal ini kayak seperti Pak Camat. Mungkin Pak tidak akan tentu wali kota nginjak di sini. Inilah yang terjadi, perlu semua segala sesuatu kita atur dalam tataran kehidupan kita yang namanya punya adat budaya. Sudah tergerus rasa malu diri begini sudah nggak ada. Dihukum sekian 19 tahun, selesai dihukum ketawa. Kan gimana rasanya? Tapi alhamdulillah dengan adanya semua ini wacana, apa yang kita lakukan pagi hari ini, pagi yang mulia ini, hari Jumat bertepatan, sangat-sangat saya ini bisa kita dapatkan. Pak Lurah, ini kalau kereta jalan terus, mungkin perlu jawab nggak? Perlu, ada yang mau ditanyakan, Pak? Nah, itulah yang saya dambakan. Kalau nanti saya suruh drama sampai besok pun tidak selesai. Semua nanti saya akan terburu habis semuanya asal dan usul. Jadi oleh karena itu mungkin lebih indah, lebih baik kita berdialog dengan kami ini juga kami juga bisa mempersiapkan diri akan apa yang kami harus lakukan. Kita harus memulai dari mana membangun moral bangsa ini. Sebagai brainstorming, maaf kalau ini bahasanya, sebagai jadi batu pikiran buat kita. Mahkamah Kelurahan kembali ke sini sudah ada yang saya lakukan di Jawa Timur. Sudah bulan ketiga sekarang berjalan, alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah-masalah warganya tanpa harus ke pengadilan, tanpa harus ke kantor polisi. Sudah ratusan. Ini kita dapat. Tadi sudah saya contohkan sama Pak Lurah. Salah satu contoh mereka lakukan mengenai remaja. Kelas 3 SMA yang sekarang ini putra dan putri, wajar peradaban zaman yang teknologi begitu tinggi dengan sekarang. Ternyata terjadi kehilapan sehingga si putri melendung. Orang tua tidak menerima, lapor polisi, memang harus demikian, ditangkap ditahan. Pertanyaan hukumnya, apakah proses hukum itu menyelesaikan masalah? Jawabnya tidak, menimbulkan masalah hukum lebih banyak lagi. Kalau ini proses hukum, perbuatannya betul harus diakui, tapi apakah itu sudah penyelesaian? Nah, oleh orang tua si putra lapor ke kelurahan, mahkamah kelurahan, bagi Kapolresnya panggil orang tua si putri, kita lakukan pemeriksaan cuma 3 kali, diputus dengan damai. Karena mahkamah kelurahan itu Pak Lurah mau berhasil yang dilakukan perdamaiannya dibuat putusannya, tidak berhasil pun tetap harus juga dibuat putusannya, karena putusan mahkamah kelurahan itu nanti namanya itu di fiat ke pengadilan. Itu Pak Lurah, fiat itu disahkan, pengesahan ke pengadilan. Jadi sehingga final dan mengikat. Nah, setelah itu terjadi, si putra tadi dijemput ke polsek membawa putusan mahkamah kelurahan. Alhamdulillah dibawa pulang. Selesai 3 minggu yang lalu dipestakan, saya juga bilang tapi tidak hadir karena jauh, jarak Jakarta karena jauh. Ini salah satu contoh. Dengan demikian adanya penyelesaian itu, putra putri kembali mengikuti ujian akhir sekarang. Sudah suami istri,
Si laki-laki tidak lagi diajukan ke pengadilan, namanya itu dengan proses RG, restoratif justice. Si putri juga jelas masih cukup dia ujian. Mereka sudah suami istri yang sah, diakui oleh adat dan negara di perkawinannya. Si putra, si cabang bayi yang ada dalam putri tadi sudah jelas hukumnya, punya bapak, punya ibu, punya ibu. Kalau tadi di proses hukum ke pengadilan, si putra tadi paling rendah hukumannya 5 tahun, bisa 1 tahun. Karena sudah ada sesuatu mana perempuan itu PPA, sudah PPA di situ perlindungan kepada anak. Tapi kalau itu terus diproses, bagaimana si jabang bayi? Bagaimana status itu? Apakah kita ikut-ikutan adat seperti adat yang sebelah sana itulah di luar apa? Ada kekelahiran yang dilakukan tentang istri, tapi di situ disebutkan anak ibu doang, bapaknya nggak ada. Apakah itu nanti kekelahiran dipertanyakan setelah dia dewasa? Bapak kemana ibu? Kenapa tidak ada punya bapak? Itu kan beban mental, merusak moral anak bangsa ini. Inilah salah satu tujuan utama desa Mahkamah Kehormatan bisa tuntas, dan masih banyak persoalan hukum yang sesungguhnya bukan penyelesaian melalui pengadilan negara, tapi cukuplah nanti Mahkamah Kelurahan. Gitu. Dan yang terakhir mungkin kita sudah sama-sama bukan lagi rahasia. Yang namanya perkara ke pengadilan, seperti yang katakan tadi saya jelaskan, apa 50 tahun jadi advokat di perkara ini. Yang namanya perkara pengalaman saya, menang jadi orang, kalah jadi orang. Kalau tadi itu diproses ke polisi kalau suatu kejahatan, kita kehilangan ayam, kambing yang ikut pun turun nelayan. Itu bukan rahasia hukum, bukan nyokok polisi ngasih bukti, bukan. Kita lapor polisi ini, sudah lapor polisi, kan bagi-bagi, dipakai polisi untuk penyidikan, dilimpahkan perkaranya ke pengadilan, ke kejaksaan, dipanggil sama jaksa, sidang ke pengadilan berkali-kali, malam-kali, hitung semua. Saya harus jual kambing untuk ongkos itu. Itu maksudnya, bukan nyokok polisi, bukan nyokok jaksa, bukan nyokok hakim, bukan. Tapi itulah proses hukum yang harus kita lalui. Padahal perkara yang saya laporkan hanya ayam saya hilang, tapi turut kambing nelayan. Apakah itu menurut hukum? Iya. Apakah itu harus diproses? Berat. Nah, meringankan itu semuanya. Tadi makanya kepada Pak Lurah kita ini kita berikan beban kepadanya, merupakan istiqomah baginya untuk menegakkan keadilan yang hakiki. Insya Allah melalui kearifan lokal, adat hukum adat istiadat yang ada di tempat kita ini akan terpenuhi. Tidak semuanya harus kejahatan ke pengadilan. Berantem, laki bini lapor polisi, polisinya repot, yang diperiksa laki bini, apa itu jadinya? Di mana keramahannya? Tadi Pak Tulis sudah langsung jemput melihat saya. Emang Pak Tulis, kamu nggak ramah kok? Di mana keramahanmu? Laki bini ada lapor. Di mana keramahannya? Apakah itu tuntutan hukum yang harus kita lakukan? Tapi khusus kita kembangkan kita budaya Banten ini, insya Allah mulai dari tahun 1466 Banten ini sudah merdeka dari mereka. Apakah kalian tahu nggak ini? Tidak tahu. Subhanallah. Makanya jangan kerabate. Bisanya kadek. Jangan. Bayangkan sampai sekarang itu kita harus pakai budaya kembali, sehingga nanti budaya itu ada.
Satu hal lagi terakhir barangkali abah saya mengatakan, cuma waktu itu ujung hidupnya. Cuma saat tidak bilang, aku mungkin kita berpisah. Aku tinggalkan wasiat kepadamu. Jangan sekali-kali kamu punya utang. Utang duit apa? Segalanya. Kenapa begitu apa? Kalau kau punya utang sama udah bagus saja. Terima kasih saya. Nah, ada saya langsung menceritakan, tapi karena itu kita dan budaya putra dan originalnya itu. Makanya sekarang orang lain ini harus menopang, betul nggak? Lebih baik main daripada diutang. Itu namanya baru berabad. Tapi malingnya bukan maling berubah, maling. Nah, kan saya berjalan kaki dari sini ke sana, ke kaca, ke kelapa, ada kurang, jatuh, tanpa izin. Tapi bukan maling umpat-umpat, maling benaran. Ada yang punya. Maaf abang, lapar. Udah terusin. Emang gak maling dia terusin. Coba kalau ngutang, nanti dulu, nanti akan mau punya utang, karena itu ditawar Tuhan. Saya kira demikian, tepat kita kasih dialog. Mungkin perlu kita selesaikan catatan bagi rekan saya, apa yang kalian sampaikan atau ada permasalahan yang belum terjawab, nanti kita pecahkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat setiap momen sosialisasi apapun itu Pak, baru kali ini semua itu mata memandang ke Bapak. Gak ada yang ngomong, gak ada yang ngikutin semuanya. Kita sama Indonesia menjadi asal luar biasa sekali. Nah ini karena Bapak-bapak yang saya sangat banggakan, karena waktu juga ya nanti Jumat kita batasi saja ya Pak Haji, nanti kita dialog saja nanti. Tapi untuk sekarang saya batasi 2 orang boleh atau gimana? 2 orang ya udah, Pak Suyono dan Pak Rino ya. 2 orang cukup ya. Nanti nggak ada yang ini lagi, nanti sambil kita sharing saja. Silakan Pak Suyono. Nanti kedua Pak Rino. Suyono dan Rino ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyono dari RW 11. Dari RW 11 Pak. Mau bertanya tadi Kapolsek paparannya yang tidak bisa dibantu adalah narkoba dan yang lain-lain pembunuhan. Di sini saya punya pengalaman, kebetulan saya pernah di Jakarta Pak, dalam rangka sama Posmakum juga, artinya penanganan masalah narkoba. Karena kita kehidupan juga di kota yang biasanya di kota itu marak dengan pemakai narkoba, dan kita juga bisa memilah mana itu bandar, mana itu pemakai. Kalau seandainya pemakai itu adalah korban, biasanya korban. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk penanganan masalah narkoba yang sifatnya pemakai Pak? Di Posmakum ini apakah bisa diselesaikan di kelurahan ataupun kita harus mengikuti proses polisi? Dan kita juga tidak mesti harus lempar polisi, karena kebanyakan pemakai itu bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang bawah yang hanya ikut-ikutan. Itu saja yang bisa saya tanyakan, karena saya kebetulan di Jakarta itu selalu ikut dengan kepolisian sebagai ketua Citra Bayangkara. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan kemasyarakatan yang sifatnya korban, jadi kita harus bisa
bekerja sama dengan rehabilitas dan penanganan di kelurahan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Rino Dermawan dari RT 011 Panggilan. Mohon izin Pak Ketua, sekedar ingin bertanya, di lingkungan kami sempat terjadi kenakalan remaja, bukan remaja sih, lebih ke kenakalan anak-anak Pak. Kenakalan anak-anak yaitu umuran SD kelas 4 ke bawah, kelas 5 ke bawah, dari kelas 1 sampai kelas 5 yang akhirnya kami selidiki totalnya mencapai 11 orang dan itu melakukan mohon izin pencurian di lingkungan kami, baik di warung, di depan rumah orang, bahkan di rumah warga kami, salah satu warga kami, dan yang terakhir kotak amal masjid dijebol. Yang bikin kami bingung Pak, kami sudah coba melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan di lingkungan kami, mengumpulkan para orang tuanya sudah dengan pengurus RW dan RT, tapi terjadi lagi. Kami panggil lagi, terjadi lagi, dan kemarin itu sempat terjadi beberapa kali. Bahkan ada nilai uang yang lumayan jutaan juga yang sempat diambil oleh mereka. Mereka memang masih kecil-kecil, tapi dilihat dari pola dan cerita dari mereka, itu seperti sudah terorganisir. Jadi ada yang jaga 2 orang, ada yang eksekusi, ada yang bawa alat, itu sudah dibagi-bagi tugasnya. Ini yang sedikit membingungkan, dan juga bagaimana langkah penanganannya ke depan jika terjadi lagi, karena pendekatan kami untuk menyelesaikan sudah kami lakukan, ternyata terjadi lagi dan terjadi lagi. Bahkan yang belum terungkap emas dan handphone yang belum terungkap dan belum ngaku. Emas senilai 7 jutaan sama handphone baru itu yang belum terungkap, tapi yang lain-lain yang nilai uang 1 juta sekian, kotak amal masjid segala itu sudah mereka akui. Intinya solusi terbaik Pak, karena ini juga masih kecil-kecil ya, anak-anak SD. Jadi kami juga melakukan kekerasan, tidak mungkin diomongin pun, namanya anak kecil, iya Pak saja, tapi dilakukan lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, beliau agak sedikit telik nanti. Jawaban Bapak mungkin 15 menit nanti berjalan. Ini yang singkat. Mahkamah Kelurahan yang paling berat hukuman di muka bumi. Karena pada demikian dari awal yang namanya adat istiadat, sanksi sosialnya paling tertinggi. Kalaupun itu dibawa ke ranah hukum, diserahkan ke polisi, mungkin itu akan terjadi lagi, tidak ada akan berakhir. Makanya saya minta sama semua ini berpulang kepada kalian. Dasar Pak Lurah segera kepada Mahkamah Kelurahan. Kalau nanti ada Mahkamah Kelurahan, cara mengantisipasinya itu periksa di sini bukan anaknya lagi. Orang tuanya dipanggil di sini sama Bapak polisi. Periksa di sini berikutkan anak. Diberikan sanksi sehingga nanti ada rasa malu. Ini kita dibangun malu, dan itu rasa katakan. Gelagat profesor doktor, katalah dihukum 10 tahun, ketawa. Tidak ada lagi rasa malu. Tapi dengan adanya nanti Mahkamah Kelurahan di sini diperiksa berapa kali buat orang tuanya.
hampir 2 bulan juga berdiri di sana. Laporan kemarin dulu, ini hari Jumat, hari Rabu kan laporan dari anggota. Hal yang sama seperti yang Bapak tuturkan tadi. Saking malunya orang tuanya juga sanggup lagi tinggal di desa itu, hengkang keluar. Apa itu tidak berat? Kenapa? Dicemoohkan orang. Coba lihat tuh, bapak anaknya Kang Mali. Inilah kita bangun budaya. Dan memang anaknya Mali, ini kan bapak diam-diam. RT berapa ini? RT ini kan nggak tahu ada kejadian di tempat ini. Jangan-jangan RT itu nggak tahu. Apalagi RW, apalagi Pak Lurah. Tapi kalau ada hal seperti begitu, ada di sini Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan, adili di sini. Namanya itu pacemaker. Pak Lurah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Pacemaker itu hakim katanya. Nanti juga ini bapak kita ini yang ini yang tulisan mas itu. Nanti itu jadi hakim. Itu bagi saya pakai hijau-hijau itu nanti jadi hakim. Hakim itu namanya hakim Mahkamah Kelurahan. Nah, ini kebenaran sudah hijau bajunya. Ini pun jadi hakim. Dan kita buatkan putusannya 3 kali dia di orang tuanya Pak, dengan sendirinya dia malu Pak. Dicemoohkan tetangga semuanya. Itu membuat jerah orang. Akan tetapi kalau tadi dia juga ke pengadilan, dihukum 6 bulan karena masih anak-anak. Apapun itulah 7 bulan. Pulang dari sana, dia tidak merasa malu. Kenapa? Saya sudah jalani hukumannya. Mari saya mau kamu. Apalagi namanya kerabat kan tidak ada pengikut. Kata Pak mau di sini pengikut apa tidak? Ini tukang kadet di Jakarta ini. Pandang buat saya untuk menjawab. Tapi itu putra Panten namanya. Tapi kalau dibilang saya maling, woi nanti dulu. Pak polisi sudah betul, Pak kunjungi polisi. Polisi kamu maling ya? Kadet kan kita. Nggak bisa. Oleh karena itu yang dibawa ke sini adalah ada kalau yang disebutkan dengan ada istiadat kebiasaan. Ini yang kita bangun. Kalau nggak begitu bangsa ini mau dibawa kemana? Sudah nggak punya rasa malu sekarang. Kita pun surat-suratnya semangat bangsa ini. Tahun 80-an di Serang ini masih masjid yang di alun-alun itu. Kalau 2 kali dia tidak dengar sholat Jumat, itu sudah ada apa? Sekarang menteri mau lu mau sholat, mau nunggu bodo amat. Itu salah satu budaya di Banten ini. Oleh karena itu, satu-satunya hanya satu dengan cara segera bentuk Mahkamah Kelurahan. Terus itu jawaban. Sehingga nanti ini bisa katakan tadi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kan laku tengah malam kabur dari rumahnya. Bapak digotong semua keluarganya. Malu dia sudah nggak kuat lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan orang gelar titelnya itu. Bapak tukang maling, anak maling. Apa yang terjadi? 70 tahun umur saya, mudah-mudahan ini sudah saya lakukan adalah istiqomah saya. Mungkin mengurangi dosa-dosa aku masa muda dulu. Mana tadi yang Banten? Ini orang Banten. Coba. Di Banten itu namanya di Jakarta siapa? Coba kamu jawab. Kalau pernah ke Jakarta, tukang kadek-kadek. Nih salah satu orangnya. Padang menyerah. Sampai sekarang di Jakarta ini seluruh pelosok Jakarta tukang daging, dulu tukang gagal, tukang kadek, sekarang tukang daging. Betul? Itulah kisahnya warga Cekalah. Supaya nanti kita selesaikan. Perangkat kita di sini sudah lihat soalnya ada pos bagumnya. Mentornya kami tinggal memberdayakan bapak-bapak ini, lurah, Pak Imas, Pak Binsa.
sama pokok-pokok masyarakat di sini nanti kita ambil. Itu bentuknya SK, surat keputusan Pak Lurah. Ini tokoh adat ini, tokoh agama ini. Sehingga berdirilah Mahkamah Kelurahan di sini nanti pengaduan Bapak adukan ke sini. Kita diperiksa sama Bapak kita di sini. Masa sampai tidak kali-kali anaknya, malu lah saya kira. Masih lah punya rasa malu. Walaupun terputus sudah kita sambung berat lagi. Cukup puas ke Bapak kita. Mengenai narkoba itu Pak, memang nggak boleh. Narkoba itu sangat merusak anak bangsa ini. Saya masih puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala belum terlalu berat di Indonesia, tidak segera di tempat-tempat lain. Di rumah saya di Jakarta itu paling saya minta paling banyak 2 hari seminggu. Saya keliling terus untuk ngurusin hal-hal yang demikian. Tapi kalau saya lihat perbandingan fluktuasi ataupun keadaan dari warga-warga yang terlibat narkoba masih lumayan lah Banten ini. Dan ketepatan juga anggota kota kan lapor perkara-perkara yang dikatakan di pengadilan masih cukup berimbang lah akhirnya dengan perkara-perkara lain. Nah, kalau kita berbicara narkoba itu merusak bangsa Pak. Disinilah perlulah Mahkamah Kelurahan lagi tadi untuk pembinaan warga di sini kita berikan. Jadi bagi saya ini, bagi kami masih ini nggak pernah keliling tengah alam dan berapa kasihan hidup. Tapi adanya di Mahkamah Kelurahan di sini panggil warganya, yang panggil polisi loh. Makanya jadi hakim. Ini gunanya jika ada pembinaan warga. Pak Lurah pun tidak ada repot lagi ngurusin warganya, harus langsung pergi ke gang-gang kalau bapak-bapak nggak perlu duduk di sini aja, di sini forum mahkamah. Mahkamah itu asal kata bahasa Arab. Jadi oleh karena itu Pak, narkoba itu memang sangat dan memang sangat pelik sekali. Undang-undang narkoba itu sendiri, mohon maaf Pak, saya sudah keliling jalan saya. Nggak ada lagi di atas rupiah saya ini gelar. Kalau ada mas saya pasti saya kejar gelarnya mencari ilmu ke luar negeri. Yang namanya undang-undang narkoba kita ini tidak tahu undang-undang apa namanya. Dari segi teori ilmu tidak masuk. Kenapa? Narkoba itu yang namanya narkoba ataupun merupakan suatu kejahatan yang boleh dihukum, mesti ada memenuhi, ada korban, ada bukti, ada saksi. Siapa korban narkoba? Sampai detik hari ini tidak ada. Itu namanya dalam ilmu hukum dikenal dengan teori semantik. Nah itu kuliah SKS. Tidak bisa. Dan memang perangkat hukumnya pun sangat sudah begitu kerasnya hukumnya masih juga beredar. Coba Pak Bim Kapten angkat jadi kepala BNN, mungkin 30 hari selesai di seluruh Indonesia ini. Tapi cuma pangkatnya bintara, apa namanya ini? Nggak tahu bahasa polisinya. Nggak mungkin jadi kepala BNN. Semua yang ada di kepala BNN saya itu berbintang semua. Ya tidak pernah ke lapangan seperti beliau. Nyuruduk sampai tengah malam, tadi mana-mana. Dan ada di rumah pun kedinginan nggak ada yang melihatnya, karena kerjanya keliling dan monitor warga ini untuk yang mana. Jadi memang semua itu, dan saya sering diminta narasumber di BNN dan mengenai narkoba ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah masuk legislasi, kita perbaiki undang-undang agar selalu saya katakan yang namanya menurut hukum dari segi teori-teori, baik itu treatment, apa itu semantik dan sebagainya, kita beri kesadaran pandangan. Ilmu yang saya dapatkan dari luar saya terangkan, saya paparkan semuanya. Memang ada. Coba kembali katakan tadi, narkoba, siapa pelakunya, siapa korbannya. Kalau dari segi bahasa hukum,
Saya mau mati ke uang saya tidak banyak, mau apa kamu? Tapi tidak demikian. Kenapa? Karena nanti ini mencapai merusak moral bangsa ini. Itulah makanya dibuat undang-undang narkoba dengan dadakan yang belum terpenuhi, namanya naskah akademiknya itu tidak ada, kita tahu betul. Jadi rasa keadilan di situ nggak ada. Tapi namun begitu pun kerasnya undang-undang narkoba kita, masih banyak korbannya. Ini yang perlu. Jadi sehingga oleh karena itu kembali kepada saya katakan tadi, insya Allah mungkin ke depan nanti saya sudah terbit buku saya itu saya serahkan sama buku saya itu judulnya Mahkamah Desa dan Kelurahan, suatu kebutuhan yang seperti apa kita diskusikan tadi. Ini sedang saya menulis bukunya dan termasuk juga bagaimana teknik cara-caranya melakukan. Nanti sampai hukum acaranya pun saya buat di dalam buku itu, semua orang bisa membaca. Oh, mahkamah kelurahan itu ini manfaatnya, ini gunanya. Kebenaran hukum acara ahlinya saya, Pak. Di Republik ini tidak ada banyak. Mohon maaf saya tidak ngaku, tapi fakta. Mulai dari Agung sampai hakim di mana-mana pakai buku saya. Ini perlu saya jelaskan. Jadi sehingga oleh karena itu kita jagalah narkoba itu jangan sampai masuk ke kelurahan kita ini. Kalau ada lapor sama Pak Lurah, lapor sama Pak Binsa, tujuannya bukan untuk menindak, tapi memberikan pembinaan, memberikan kesadaran. Jangan coba-coba barang arah itu masuk ke kelurahan kami. Betul ya? Terima kasih. Aduh, ini Bapak ini bisa mancing-mancing saya keluar ilmu sudah Pak SKS itu Pak. Iya. Itu ada mahasiswa banyak SKS yang saya berikan. Sudah buat teori loh, ya kan? Teori semantik sama teori treatment. Udah 4 SKS itu. Ya silakan, ini masih yang lain. Sampai jam 11. Bapak-bapak semuanya ini masih seru ya. Tapi karena waktu yang ada pimpinan ya, karena siapa Pak, jadi dari pagi mungkin Pak RT, KRT atau guru pagi mandi khawatirnya. Sekarang Pak mandi lagi maksudnya kelihatan di makan. Belum makan. Ada Pak, ada. Iya. Ini alhamdulillah seru Pak, maksudnya yang bermanfaat, ilmu Bapak bagi kita semua, yang baru bagi saya pribadi dan TPRW di sini, kita semua satu keluarga ya, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Binsa, Pak Binsa, alhamdulillah yang baru. Terima kasih sekali lagi. Mari kita kasih aplaus yang meriah buat Pak Haji. Waktu dua yang memisahkan kita, jadi bukan kita sudah tidak sono ya, apa sih bahasa caranya? Dan karena waktu dan kesempatan, mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bersilaturahmi lagi, ngobrol banyak lebar ya, pencerahan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, Ibu Rintis dan semuanya, bapak-bapak. Mudah-mudahan saya akhiri sesi dialog dan tanya jawab ini ya Pak. Maaf sekali lagi, nanti mungkin saya balikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali malam minggu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Om Rambe yang telah memberikan materi sosialisasi pada hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pengurus Posbankum Seram dan Posbankum Madin Seram yang telah hadir dalam acara ini, serta mahasiswa KKN dari UIN. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Kita beri applause untuk semuanya. Menuju ke acara yang terakhir yakni penutup, saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdan.
darurat, tentu dengan sebuah harapan dengan adanya pos bakum tingkat kelurahan ini, mudah-mudahan selain justisia juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat kelurahan. Tentu ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa, dan yang paling pasti ini merupakan sebuah terobosan yang baik, tentu dalam rangka kegiatan penanganan hukum dan sosial dan juga kemasyarakatan ini bisa sesuatu yang sangat baik. Terima kasih, saya Profesor katakan mengapresiasi sedikitnya kepada Pak Lurah dan Kelurahan Sepang yang sudah membentuk pos bantuan hukum di Kelurahan Sepang. Kami dari Musika tentunya, kemudian dari Radin mendukung terkait terbentuknya pos bantuan hukum di Kelurahan Sepang, karena ini adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi nantinya akan terjadi sinergitas antara lembaga bantuan hukum, kemudian kepolisian, TNI, dan pemerintah Kecamatan Tatakan, khususnya Kelurahan Sepang, untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang tentunya akan diselesaikan di luar pengadilan. Ya. Harus di pidana atau sekedar. Jadi penegakan hukum itu adalah upaya terakhir. Jadi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu akan kita. Terima kasih.